Nah, selanjutnya apakah dictionary bisa kita iterasi gitu ya? Nah, jawabannya bisa gitu ya. Dictionary tetap bisa kita iterasi. Jadi dictionary itu tetap bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bisa kita telusuri gitu ya. Misalkan kita coba cek gitu ya A. Nah, ini kan A dictionary kita tadi ya. Nah, kita bisa mencobanya misalkan dengan menggunakan for key in A gitu ya. Keys gitu. Nah sebenarnya for key in keys kita ini kalau kita cek lagi ke atasnya tadi sebelumnya kalau kita cek dari kumpulan A keysnya tadi ya, kumpulan tadi dari A keysnya tersebut kalau kita enter ini, nah ini kan sebenarnya adalah dictionary daripada key kita ya, ada river, ada sea, ada mountain, ada sky dan ada moon gitu ya. Nah ini semuanya adalah key kita. Inilah yang akan kita iterasi nantinya. River, sea, mountain, sky, moon itu mau kita iterasi. Jadi kalau mau kita iterasi for key in a keys gitu ya, maka akan kita print. Maka yang akan kita print itu nanti apa? Yang akan kita print itu adalah A yang akan kita masukkan nanti ke dalam key-nya gitu ya. Ke dalam key-nya. Nah, kemudian artinya di sini adalah kita akan memasukkan semua nilai A-nya ini nanti ke dalam kuncinya gitu ya. Nah, jadi dia akan memasukkan river itu, sungainya itu adalah ke rivernya, lautnya ke sungai, ke sea-nya, gunung, mountain, dan langit itu sky, dan bulan itu adalah bulan gitu ya. Bulan itu adalah moon. Nah, sekarang kita coba rapikan ya. Kita coba rapikan di sini penulisannya. Misalkan kita coba printnya ini kita coba rapikan di sini. Oke. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dari ya, bahasa Indonesia dari Ki ya. Bahasa Indonesia dari Ki adalah ya, adalah oke. Nah, bahasa Indonesia dari Ki itu adalah key gitu ya. Nah ini kalau coba kita jalankan ya. Nah dia akan menghasilkan tulisan seperti ini ya. Bahasa Indonesia dari river itu adalah sungai. Bahasa Indonesia dari sea itu adalah laut. Bahasa Indonesia dari mountain itu adalah gunung dan seterusnya. Nah untuk penulisan seperti ini ada cara lain sepertinya. Cara lainnya itu adalah dengan menggunakan kata format ya. Kata format. Nah, cara menuliskannya itu dengan menggunakan kata format, kemudian tanda kutip 2 gitu ya. Nah, caranya ini adalah dengan cara di sini kita masukkan nanti perintahnya, perintah ke dalam tanda kutip 2 ini kita ketikkan saja di sini adalah bahasa bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, repotan nih tulisannya. Bahasa Indonesia dari Ki gitu ya, adalah dari A ke Ki-nya ya, dari A ke Ki-nya. Artinya bahasa Indonesia dari Ki ada bahasa Indonesia dari Ki adalah ke A-Ki-nya, dia mengeluarkan nilai dari Ki ke A ke Ki-nya dengan catatan kita harus mengasihkan kurung kurawalnya gitu ya. Nah, karena ada huruf F di depan, apapun yang ada di dalam kurung kurawal ini akan diisi dengan nilai dari variabelnya itu gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita masukkan di sini gitu ya. Kalau kita pindahkan dia ke sini ya. Oke. Ctrl C, Shift Enter gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya sama gitu ya, cuma dengan cara pengerjaan yang lebih efisien gitu ya, dengan cara pengerjaan yang lebih efisien. Jadi kita tinggal mengkopikan ini tadi ke dalam yang ini tadi. Nah, gitu ya. Tinggal kita kopikan format tadi sehingga caranya lebih efisien dengan hasil yang sama. Jadi lebih rapih gitu ya. Lebih rapi hasilnya. Oke. Ini cara yang lebih rapi untuk melakukan formatting ya, atau memasukkan nilai tadi ke dalam kalimat ya, ke dalam variabelnya.
Nah, yang terakhirnya kita juga bisa melakukan append ke dalam listnya tersebut. Misalkan A sama dengan, kemudian kita ada list kosong, kemudian ini bisa kita looping ya, sorry. Ini kita looping. Oh. Ya, misalkan ini, kemudian kita buat loopingnya ya, for I in range ya, for I in range. Nah, range-nya itu bisa kita tentukan di sini. Berapa nilai range-nya? Misalkan mau kita buat nilainya misalkan 5 misalkan ya. Kemudian A ini kita append. Ya, kita append ke I-nya I pangkat 2 ya. Jadi kita append ya ke dalam I-nya ya, ke dalam I-nya. Jadi A append, kemudian kita tambahkan di sini adalah I ya dikuadratkan 2 gitu ya. I dikuadratkan 2. Jadi artinya di sini adalah for I, untuk setiap I di dalam rank 5 maka diappendkan dia dengan I pangkatkan 2 gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau kita panggil lagi nilai A tersebut ya, kita panggil lagi nilai A ini, maka nilainya itu adalah 0, 1, 4, 9, 16. Jadi artinya adalah 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat gitu. Nah, namun sebenarnya cara ini adalah cara yang kurang efisien sebenarnya ya, karena kita memasukkan nilai ke belakang daripada si A. Nah, di dalam Python ada cara yang lebih efisien untuk itu. Dan perintah terakhir ini adalah perintah yang terakhir untuk pelajaran kita kali ini, yang kita sebut nama perintahnya itu adalah Python comprehension gitu ya. Nah, nama perintahnya adalah Python comprehension. Nah, ini memanfaatkan looping tetapi dikombinasikan dengan list dan dictionary, dan yang bentuk-bentuknya hampir sama dengan bentuk objek yang seperti itu. Nah, contoh misalkan kalau kita ingin menulis sama persis seperti ini, maka kita bisa melakukan dengan cara yang lebih simple, dengan cara yang lebih comprehension gitu ya. Misalkan A sama dengan, kemudian untuk setiap I di dalam range ya, range-nya itu adalah 5. Nah, kita inginnya adalah misalkan adalah untuk I-nya itu dikuadratkan ya. Jadi untuk sebuah I, untuk for I in rank dalam 5, kita pengennya I di dalam I-nya pangkat 2, tapi kita semuanya ini pengen kita bungkus di dalam sebuah list gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kita run ya, oke, A, kita masukkan lagi berapa nilai A-nya, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama persis dengan nilai yang kita buat ini. Nah, coba kita bandingkan atau kita compare apa yang kita buat di sini ya. A, kemudian for I in rank 5, A append I pangkat 2. Kita bandingkan dengan hanya satu statement ini atau satu perintah ini yang kita lakukan. Jadi ini kita melakukan pekerjaannya dengan lebih rapih lagi gitu ya, dengan lebih rapih lagi, dengan lebih enak lagi kita untuk membuat kalimatnya dengan lebih efisien lagi gitu, dengan menggunakan perintah yang ada di Python comprehension ini gitu ya. Dan ini seperti kalimat-kalimat yang kayak DM gitu ya, untuk setiap I yang ada dalam rank E5, kemudian dia dalam bentuk I kuadrat, dan kita harus bungkusnya dalam bentuk sebuah list gitu ya. Nah, selain list comprehension, kita sebenarnya juga bisa buat dictionary comprehension gitu ya. Nah, misalkan kita ganti, kita coba ini, kita kopikan dulu. Kita kopikan ini kembali dulu. Nah, untuk setiap I di dalam rank 5, maka I-nya dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita masukkan ini, kita ganti I.2 ya. Nah, kemudian kita akan menghasilkan sebuah dictionary ya. Kita ingin menghasilkan sebuah dictionary di mana untuk dictionary itu untuk nilai I di dalam rank sampai 5, nilai I-nya dipangkatkan 2 dari dictionary sebuah I. Nah, kalau dictionary kita harus menggunakan tanda kurung kurawal gitu ya. Jadi ini kita ganti dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, oke, sekarang mari kita coba jalankan.
ya. Oke. Kita panggil lagi A-nya, maka hasilnya itu adalah 0 dikurankan menjadi 0, 1 dikurankan menjadi 1, 2 dikurankan menjadi 4, 3 dikurankan menjadi 9, dan seterusnya. Nah, kalau untuk dictionary comprehension, jangan lupa ya, kita harus menggunakan tanda titik 2, karena dia adalah pair atau berpasangan, ada key dan ada value-nya gitu ya. Nah, kalau tidak ada kita gunakan misalkan i-nya sebenarnya juga nggak masalah ya. Nggak masalah, tetapi dia menghasilkan objek yang berbeda lagi ya. Menghasilkan objek yang berbeda lagi. Misalkan ini kalau saya kopikan, kemudian saya letakkan di sini kembali. Kemudian i-nya, saya nggak mau masukkan i-nya gitu ya. Saya hapuskan i-nya. Oke, saya hapuskan i-nya, kemudian kita coba jalankan. Ya, dia akan menghasilkan hasil yang berbeda ya. Hasilnya adalah menggunakan hasil yang berbeda dengan apa yang kita inginkan tadi ya. Jadi kalau tadi adalah ini, hasilnya dia adalah ini, seperti ini gitu ya. Nah, ini namanya adalah set ya, atau sukumpulan benda yang tidak boleh berulang kedua kali gitu ya, berulang kali gitu ya. Nah, misalkan di sini saya masukkan misalkan nilai ya. Nilai dengan menggunakan kurung kurawal, misalkan ada nilai angka 1, angka 3, angka 5, angka 5 ya. Oke. Angka 6, angka 7, angka 8, angka 8 lagi, angka 5 lagi, angka 7 lagi, sembarangan saja ya. Oke. Oke, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita kasih kurung kerawal dan tidak ada titik 2. Nah, ini sebenarnya adalah set. Nah, ini sebenarnya adalah set ya. Namanya adalah set. Set itu adalah sebuah nilai yang tidak boleh berulang. Nilainya adalah unik. Jadi tidak ada akan sama gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, maka disebutkan di sini bahwa nilainya unik di sini ya. Ada 1, 3, 5, kalau 5 2 kali akan ditampilkan sekali, kalau 6-nya beberapa kali juga ditampilkan sekali. Jadi di dalam deretan set angka ini sebenarnya angkanya yang originalnya adanya itu adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, itu disebut dengan di set gitu ya. Jadi set itu mengandung angka yang tidak akan pernah berulang gitu.